Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Rizky Hawadi. Pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon mendesak pemerintah untuk memperjuangkan nasib jutaan etnis Rohingya dengan bersikap tegas dalam membela etnis Rohingya dan meminta pemerintah Myanmar untuk menghentikan tindakan genosida terhadap etnis Rohingya. Usai melakukan pertemuan dengan Duta Besar Bangladesh di Indonesia Asmar Kabir yang juga dihadiri oleh Aliansi Kemanusiaan Indonesia, Fadlizon menyampaikan isu Rohingya merupakan poin utama dalam pertemuan karena isu Rohingya telah menjadi perhatian seluruh dunia sehingga harus segera dicari penyelesaiannya. Fadlizon mengapresiasi sikap pemerintah Bangladesh yang terbuka dan bersedia menerima pengungsi Rohingya. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas dalam membela pengungsi Rohingya. Terlebih Indonesia memiliki peran yang sangat strategis di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Mengunjungi camp setelah sebelumnya ketemu beberapa pejabat tinggi dari Bangladesh, yaitu Ketua Parlemen, Ketua DPR-nya, Madam Shirin Chudori, dan juga Menteri Luar Negeri, State Minister juga, tentang Rohingya. Kita tahu bahwa isu Rohingya ini adalah isu yang juga mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia. Fadlizon menyayangkan kinerja ASEAN yang tidak berfungsi dengan baik dalam menangani persoalan Rohingya, bahkan dinilai tidak peduli terhadap isu Rohingya. Hal ini terjadi karena usulan mengenai isu Rohingya tidak mencapai konsensus di ASEAN, sehingga isu Rohingya tidak dapat dibahas lebih lanjut. Ada satu sistem di dalam ASEAN yaitu konsensus. Jadi kalau salah satu dari 10 negara ASEAN ini tidak menghendaki pembahasan tentang satu isu, maka langsung di-drop. Nah, ini kita sangat menyayangkan bahwa ASEAN tidak berfungsi dengan baik untuk menangani persoalan ini. Sementara ini terjadi di depan mata kita, dan kemarin saya melihat langsung bagaimana mengerikan, menyedihkan bahkan apa yang terjadi di kamp pengungsi di Rohingya itu. Oki Zulindra dan Samsul Fajri, TVR Parlemen, laporkan. DPR RI mengusulkan pembentukan regulasi khusus yang mengatur pemanfaatan, pengelolaan, dan pengembangan energi baru terbarukan atau renewable energy. Karena undang-undang yang ada belum mengatur pemanfaatan energi baru terbarukan secara komprehensif. Saat mengunjungi Enel Green Power di Larderello, Roma, Italia, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Herman Hairon menyampaikan, DPR mengajak pemerintah untuk membuat suatu regulasi khusus yang mengatur pemanfaatan energi baru terbarukan. Regulasi khusus untuk mengatur energi baru terbarukan merupakan kebutuhan yang mendesak dan harus segera dipenuhi. Karena Indonesia tidak dapat terus bergantung pada energi fosil yang ketersediaannya semakin menipis. Potensi energi baru terbarukan sangat melimpah di Indonesia seperti panas bumi, CPO, gelombang laut, angin, dan sinar matahari. Dari seluruh potensi energi yang dimiliki Indonesia, energi panas bumi atau geothermal memiliki potensi terbesar dan diperkirakan dapat menghasilkan listrik sebesar 30.000 MW. Ini harus ada undang-undang yang mengatur tentang energi baru terbarukan. Dan keberpihakan harus ditunjukkan dalam undang-undang ini. Karena tanpa keberpihakan ini tentu kita tidak akan bisa mewujudkannya karena memang teknologinya masih mahal, kemudian kilowatt yang dihasilkannya juga masih sedikit gitu ya. Nah, tetapi kalau melihat jangka panjang, tentu ini adalah energi masa depan. Kan kalau fosil akan habis, oil akan habis, gas akan habis, batu bara akan habis. Tetapi belajar dari Enel hari ini bahwa mereka sejak tahun 1904 sampai sekarang masih berproduksi dan terus dia growing up gitu ya, menghasilkan penambahan. Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Agus Hermanto mendukung upaya pembentukan undang-undang khusus yang mengatur energi baru terbarukan. Agus Hermanto berharap undang-undang tersebut dapat mendorong pembangunan, pemanfaatan, dan pengembangan energi baru terbarukan, dan undang-undang tersebut dapat menjadi awal pemanfaatan energi masa depan yang ramah lingkungan. Sekarang kita harus memulai, geothermal harus kita kuatkan, harus banyak tentang polisi-polisi yang harus kita laksanakan, seperti misalnya proyeknya Enel ini yang ada di Indonesia. Ini sekarang terbengkelai karena hanya masalah negosiasi kontrak, masalah perubahan peraturan menteri yang berubah tentang tarif dan lain sebagainya. Tentunya ini lebih tepat lagi adanya di Lampung.
Padahal kebutuhan listrik di Lampung sangat dibutuhkan. Sekarang masih sering biarpet. Nah, untuk itu kita semuanya berniat semuanya untuk menguatkan geotermal. Dari Roma, Italia, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan fasilitas kesehatan dan tenaga medis Rumah Sakit Pratama yang baru dibangun di beberapa kecamatan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Terlebih lagi atensi masyarakat begitu tinggi terhadap keberadaan Rumah Sakit Pratama. Dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Samsul Bahri berharap dengan dibangunnya beberapa rumah sakit Pratama di Kabupaten Donggala dapat menjadi alternatif bagi puskesmas dalam memberi rujukan pelayanan kesehatan tingkat lanjut dengan jarak tempuh yang relatif lebih dekat. Samsul meminta pemerintah pusat untuk dapat memberi perhatian lebih terhadap pelayanan kesehatan Kabupaten Donggala dengan melakukan revitalisasi pada beberapa rumah sakit di Donggala, khususnya meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga medis di Rumah Sakit Pratama. Yang sebaiknya dilakukan adalah bagaimana Rumah Sakit Pratama ini ditingkatkan kapasitasnya, ditingkatkan grade-nya, sehingga mereka bisa melayani 8 kecamatan yang ada di sebelah. Anggota Komisi 9 DPR RI Adang Sudrajat mengapresiasi upaya pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, yakni dengan membangun puskesmas dan 12 rumah sakit Pratama untuk beberapa kecamatan di Kabupaten Donggala. Adang menilai tingginya tingkat kunjungan masyarakat ke Rumah Sakit Pratama menunjukkan rumah sakit tersebut dapat memberikan pelayanan yang cukup baik. Untuk itu, Komisi 9 akan terus mendorong peningkatan fasilitas kesehatan dan menambah jumlah tenaga medis sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Itu disiapkan, sudah dibangun, Rumah Sakit Pratama ini sangat bagus ya. Sangat bagus ya, tentu saja dengan bantuan dari provinsi maupun pemerintah pusat ini bisa berjalan dan sudah operasional dan mudah-mudahan dan dengan utilisasi yang sudah melewati sudah lebih bagus dibandingkan dengan rumah sakit RSUD yang ada yang tadi kita tinjau. Itu dari Provinsi Sulawesi Tengah, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Demikian pemirsa Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.